Ajaran Bapa Gereja sebelum abad keempat tentang Allah Trinitas. Ada banyak orang mengira bahwa ajaran tentang Allah Trinitas baru diajarkan oleh gereja setelah adanya konsili Nicea tahun 325. Anggapan ini keliru, sebab sesungguhnya ada banyak ayat dalam kitab suci yang mengajarkan adanya Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Ajaran tentang Allah Trinitas mengambil dasar dari pewahyuan Allah sendiri tentang dirinya, sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian ajaran ini dilestarikan oleh para rasul dan para penerus mereka. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Lihat 1 Korintus 8 ayat 6. Dengan demikian, kelirulah pandangan yang menyangka bahwa ajaran tentang Trinitas baru muncul di abad keempat. Sebab prinsip dasar Allah Trinitas sudah diajarkan oleh para rasul dan para penerus mereka, yaitu para bapa gereja, sebelum abad keempat. Dan berikut ini kutipannya. 1. Santo Paus Clement dari Roma, menjadi Paus tahun 88–99 Masehi. Bukankah kita mempunyai satu Tuhan, dan satu Kristus, dan satu Roh Kudus yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita? Lihat Saint Clement of Rome, Letter to the Corinthians, chapter 46, seperti dikutip oleh John Willis S.J., The Teachings of the Church Fathers, San Francisco, Ignatius Press, 2002, reprint 1966, p. 145. 2. Santo Ignatius dari Antiokhia, tahun 35–107 Masehi. Membandingkan jemaat dengan batu yang disusun untuk membangun bait Allah Bapa, yang diangkat ke atas oleh katrol Yesus Kristus yaitu salibnya, dan oleh tali Roh Kudus. Lihat Saint Ignatius of Antioch, Letter to the Ephesians, chapter 9, ibid, p. 146. Ignatius, juga disebut Theophorus, kepada gereja di Efesus di Asia, yang ditentukan sejak kekekalan untuk kemuliaan yang tak berakhir dan tak berubah, yang disatukan dan dipilih melalui penderitaan sejati oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat Saint Ignatius, Letter to the Ephesians, 110. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dikandung oleh Maria seturut rencana Tuhan, dari keturunan Daud, adalah benar, tetapi juga dari Roh Kudus, ibid, 18:2. Kepada gereja yang terkasih dan diterangi kasih Yesus Kristus, Tuhan kita, dengan kehendak Dia yang telah menghendaki segalanya yang ada. Lihat Saint Ignatius, Letter to the Romans, 110. 3. Santo Polycarpus, tahun 69–155 Masehi, dalam doanya sebelum ia dibunuh sebagai martir. Aku memuji Engkau, Allah Bapa, aku memuliakan Engkau, melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi, Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, melalui Dia dan bersama Dia, dan Roh Kudus, kemuliaan bagi-Mu sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Lihat Saint Polycarp, ibid, 146. 4. Santo Athenagoras, tahun 133–190 Masehi. Sebab, kita mengakui satu Tuhan, dan Putranya yang adalah Sabdanya, dan Roh Kudus yang bersatu dalam satu kesatuan, Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Lihat Saint Athenagoras, A Plea for Christians, chapter 24, ibid, 148. 5. Aristides sang filsuf, tahun 90–150 Masehi, dalam The Apology. Orang-orang Kristen, adalah mereka yang di atas segala bangsa di dunia, telah menemukan kebenaran, sebab mereka mengenali Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, di dalam Puteranya yang tunggal dan di dalam Roh Kudus. Lihat Aristides, Apology 16, AD 140. 6. Santo Irenaeus, tahun 115–202 Masehi. Sebab bersama Dia, Allah Bapa selalu hadir sabda dan kebijaksanaannya, yaitu Puteranya dan Roh Kudusnya, yang dengannya dan di dalamnya, Ia menciptakan segala sesuatu, yang kepadanya Ia bersabda, marilah menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita. Lihat Saint Irenaeus, Against Heresy, Book 4, Chapter 20, ibid, 148. Sebab gereja, meskipun tersebar di seluruh dunia bahkan sampai ke ujung bumi, telah menerima dari para rasul dan dari murid-murid mereka, iman di dalam satu Tuhan, Allah Bapa yang Maha Besar, Pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, dan di dalam satu Yesus Kristus, Sang Putra Allah, yang menjadi daging bagi keselamatan kita, dan di dalam Roh Kudus, yang telah mewartakan melalui para nabi,
ketentuan ilahi dan kedatangan, dan kelahiran dari seorang perempuan, dan penderitaan dan kebangkitan dari mati dan kenaikan tubuhnya ke surga dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan kedatangannya dari surga di dalam kemuliaan Allah Bapa untuk mendirikan kembali segala sesuatu, dan membangkitkan kembali tubuh semua umat manusia, supaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita, Penyelamat dan Raja kita, sesuai dengan kehendak Allah Bapa yang tidak kelihatan, setiap lutut bertelut dari semua yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi. Lihat Saint Irenaeus, Against Heresies, I. 10:1, AD 189. Namun demikian, apa yang tidak dapat dikatakan oleh seorang pun yang hidup, bahwa ia, Kristus sendiri adalah sungguh Tuhan dan Allah, dapat dilihat oleh mereka yang telah memperoleh bahkan sedikit bagian kebenaran. Lihat Saint Irenaeus, Ibid, 3:19-1. 7. Santo Theophilus dari Antiokhia, tahun 180 Masehi, pertama kali menyebutkan istilah Trinitas. Demikianlah juga ketiga hari sebelum diciptakannya terang, pada hari keempat adalah lambang dari Trinitas, Allah, dan firman-Nya dan kebijaksanaannya, lihat Saint Theophilus of Antioch, 2 Autolycus 2:15. 8. Santo Clement dari Alexandria, tahun 150-215 Masehi, dalam Exhortation to the Heathen chapter 1. Sang Sabda, Kristus, adalah penyebab, dari asal mula kita, karena ia ada di dalam Allah, dan penyebab dari kesejahteraan kita. Dan sekarang, Sang Sabda yang sama ini telah menjelma menjadi manusia. Ia sendiri adalah Tuhan dan manusia, dan sumber dari semua yang baik yang ada pada kita, lihat Saint Clement, Exhortation to the Greeks 1:7-1, AD 190. Dihina karena rupanya namun sesungguhnya ia dikagumi, Yesus adalah Sang Penebus, Penyelamat, Pemberi damai, Sang Sabda, ia yang jelas adalah Tuhan yang benar, ia yang setingkat dengan Allah seluruh alam semesta, sebab ia adalah puteranya, Ibid, 10:110-1. 9. Santo Hippolytus, tahun 170-236 Masehi, dalam Refutation of All Heresies, Book IX. Hanya Sabda Allah yang adalah dari dirinya sendiri, dan karena itu adalah juga Allah, menjadi substansi Allah. Lihat Saint Hippolytus, Refutation of All Heresies pukul 10:33, AD 228. Sebab Kristus adalah Allah di atas segala sesuatu, yang telah merencanakan penebusan dosa dari umat manusia, Ibid, pukul 10:34. 10. Tertullian, tahun 160-240 Masehi. Bahwa ada dua Allah dan dua Tuhan adalah pernyataan yang tidak akan keluar dari mulut kami, bukan seolah Bapa dan Putera bukan Tuhan, ataupun Roh Kudus bukan Tuhan, tetapi keduanya disebut sebagai Allah dan Tuhan, supaya ketika Kristus datang, ia dapat dikenali sebagai Allah dan disebut Tuhan, sebab ia adalah Putera dari Dia yang adalah Allah dan Tuhan. Lihat Tertullian, Against Praxeas 13:6, AD 216. Sebab secara prinsip, gereja sendiri itulah, adalah Roh Allah sendiri, yang di dalamnya adalah Trinitas dari satu kealahan, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Lihat Tertullian, On Pudicity 21. 11. Origen, tahun 185-254 Masehi, dalam The Principiis Book 4. Meskipun ia, Kristus adalah Allah, ia menjelma menjadi daging, dan dengan menjadi manusia. Ia tetap adalah Allah, lihat Origen, The Fundamental Doctrines, 1:0-4, AD 225. 12. Novatian, tahun 220-270 Masehi, dalam Treatise Concerning the Trinity. Jika Kristus hanya manusia saja, mengapa ia memberikan satu ketentuan kepada kita untuk mempercayai apa yang dikatakannya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Bukankah ia menghendaki agar diterima sebagai Allah juga? Sebab jika ia tidak menghendaki agar dipahami sebagai Allah, ia sudah akan menambahkan, dan manusia Yesus Kristus yang telah diutusnya, tetapi kenyataannya, ia tidak menambahkan ini, juga Kristus tidak menyerahkan nyawanya kepada kita sebagai manusia saja, tetapi satu dirinya dengan Allah, sebagaimana ia kehendaki agar dipahami oleh persatuan ini sebagai Tuhan juga, seperti adanya Dia. Karena itu kita harus percaya, seusai dengan ketentuan tertulis, kepada Tuhan, satu Allah yang benar, dan juga kepada Ia yang telah diutusnya, Yesus Kristus,
yang tidak akan menghubungkan dirinya sendiri kepada Bapa, jika ia tidak menghendaki untuk dipahami sebagai Allah juga. Sebab jika tidak ia akan memisahkan dirinya dari Dia, Bapa jika ia tidak menghendaki untuk dipahami sebagai Allah. Lihat Novatian, Treatise Concerning the Trinity 16, AD 235. 13. Santo Cyprian of Carthage, tahun 200-270 Masehi, dalam Treatise 3. Seseorang yang menyangkal bahwa Kristus adalah Tuhan tidak dapat menjadi bait Roh Kudusnya, lihat Saint Cyprian, Letters 73/12, AD 253. 14. Lactantius, tahun 290-350 Masehi, dalam The Epitome of the Divine Institutes. Ia telah menjadi baik putra Allah di dalam roh dan putra manusia di dalam daging, yaitu baik Allah maupun manusia, lihat Lactantius, Divine Institutes, 4:13/5, AD 307. Seseorang mungkin bertanya, bagaimana mungkin, ketika kita berkata bahwa kita menyembah hanya satu Tuhan, namun kita menyatakan bahwa ada dua, Allah Bapa dan Allah Putra, di mana penyebutan ini telah menyebabkan banyak orang jatuh ke dalam kesalahan yang terbesar, yang berpikir bahwa kita mengakui adanya Tuhan yang lain, dan bahwa Tuhan yang lain itu adalah yang dapat mati. Tetapi ketika kita bicara tentang Allah Bapa dan Allah Putra, kita tidak bicara tentang mereka sebagai satu yang lain dari yang lainnya, ataupun kita memisahkan satu dari lainnya, sebab Bapa tidak dapat eksis tanpa Putra dan Putra tidak dapat dipisahkan dari Bapa, lihat Lactantius, Ibid, 4:28-29. 15. Santo Athanasius, tahun 296-373 Masehi. Sebab Putra ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalam Putra. Mereka itu satu, bukan seperti sesuatu yang dibagi menjadi dua bagian namun dianggap tetap satu, atau seperti satu kesatuan dengan dua nama yang berbeda. Mereka adalah dua, dalam arti Bapa adalah Bapa dan bukan Putra, demikian halnya dengan Putra, tetapi kodrat atau hakikat mereka adalah satu, sebab anak selalu mempunyai hakikat yang sama dengan bapanya, dan apa yang menjadi milik bapanya adalah milik anaknya, lihat Saint Athanasius, For Discourses Against the Arians, N. 3/3, in NPNF, 4/395. 16. Santo Agustinus, tahun 354-430 Masehi. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah kesatuan ilahi yang erat, yang adalah satu dan sama esensinya, di dalam kesamaan yang tidak dapat diceraikan, sehingga mereka bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan, meskipun Allah Bapa telah melahirkan, Has begotten Putra, dan Putra lahir dari Allah Bapa, ia yang adalah Putra, bukanlah Bapa, dan Roh Kudus bukanlah Bapa ataupun Putra, namun Roh Bapa dan Roh Putra, dan ia sama, co-equal, dengan Bapa dan Putra. Membentuk kesatuan Tritunggal, lihat Saint Augustine, On the Trinity, seperti dikutip oleh John Willis S.J., Ibid, 152. Demikian, semoga bermanfaat. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.